Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mawon Gus, terus terang mawon kula nggih belarah pikirane niki wau ngapunten, mugi-mugi asal ditulungan. Mohon dijelaskan, dari tadi sudah dijelaskan tentang ma'rifat billah, tahu Allah, kenal Allah, menghadap Allah, bertemu Allah. Kemudian saya itu berpikir bahwasanya Allah itu laisa kamitslihi syai'un, pernah dengar begitu, beda dengan makhluknya. Kemudian ada lagi araftu rabbi bi rabbi, ya itu mungkin apa ini yang disampaikan Abu Bakar mungkin kalau tidak salah. Kemudian posisi kita di mana, sejauh apapun kita ngomong Allah itu kan Allah juga yang menentukan. Tolong dijelaskan ini. Posisi kita ini kan nggak ada apa-apanya sebenarnya. Betul. Maka bagaimana kaitannya dengan konsep yang Panjenengan sampaikan ke kami tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Bapak Ibu, password tema pada kesempatan malam hari ini yang masih bersinggungan dengan Isra Mi'raj. Apa hubungan antara uzlah dengan Isra dan Mi'raj? Tema pada kesempatan malam hari ini berkenaan dengan Lailatul Istima'. Kami akan membahas tentang apa hubungan antara Isra Mi'raj dengan uzlah atau zuhud atau kholwat. Terus terang, sebelum acara materi akan kami sampaikan, ini nanti ada dua item. Pertama, penjabaran materi. Kedua, tanya jawab berkenaan dengan mawaid yang kami sampaikan nanti. Terus putih, setuju? Nggih, ngapunten, mohon izin Pak Kades niki sambil live niki nggih, sambil live. Dados sing ngaji mboten di talun kemawon, tetapi seluruh jamaah di wilayah se-Indonesia bisa mengikutinya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ketika saat zaman Baginda Nabiullah Adam alaihissalam, sebelum diturunkan ke dunia, beliau ada di surga dengan membawa satu amanah dari Allah yang berupa wala taqraba hadhihi syajarah. Adam, jangan sekali-kali dirimu mendekat asyajarah, wit kai. Tahu wit ya? Pohon. Sebab pohon itu akan berbuah dan buah itu akan disebut buah khuldi. Pun semerap sejarah ya Pak, sedikit-sedikit sudah, tapi tak ulas didik mawon. Ketika Nabi Adam diweling atau dipesan oleh Allah, Nabi Adam di sisi lain Allah telah memberikan rekomendasi terhadap iblis untuk menggoda
Nabiullah Adam. Dua rekomendasi iblis niki Bapak Ibu yang didapatkan dari Allah. Pertama, tidak mati sampai hari kiamat. Dua, rekomendasi yang dibawa oleh iblis, dia akan menggoda sampai anak putu Adam kados jenengan kali kula niki untuk dikeluarkan dari jalur yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iku sejarah. Ternyata bagaimana? Nabi Adam akhirnya mendekat yang namanya asyajarah, pohon tadi. Siapapun panjenengan yang mendekat terhadap asyajarah, jangankan kita, Nabiullah Adam mendekat aja kepingin, setelah kepingin pasti ingin makan. Berarti Nabi Adam niki kena godaan iblis, disuruh untuk makan supaya kata iblis, Dam, awakmu bakal kekal di surga manakala kau memakan buah huldi. Tapi pesannya Allah ya apa? Dam, sepanjang kau tidak makan buah huldi, kau akan kekal di dalam surga. Inilah Bapak Ibu perbedaan antara perintah Allah dengan perintah hawa nafsu. Bahasa Nabiullah Adam disebut al-iblis. Innahu lakum aduwwum mubin. Innahu sak temene iblis iku aduwun mungsuh mubinun kang pertelo. Dialah iblis yang menjadi musuh kamu yang nyata. Mahwa al-iblis. Iblis itu siapa? Tak terjemahke. Kita akan menemukan satu ayat tentang nafsu. Innan nafsa la amaratum bisu illa rohimah lan sapituruti. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu. Sesungguhnya nafsu pada diri kita masing-masing itu tidak henti-hentinya asu melalaikan hati terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-qalbu yang dimaksud hati di dalam kitab Ihya Imam Ghazali ar-ruh, yang disebut hati itu tidak segumpal darah, bukan segumpal daging, tapi yang dimaksud hati adalah ar-ruh, yaitu ruh. Wong Jawa ngarani nyawa, Indonesianya adalah jiwa. Tak giring dugi mriki mengke jadwe Isra Mi'raj mengke. Terus dos pundi bagaimana Nabiullah Adam ketika digoda oleh iblis? Ternyata Bapak Ibu, ini sudah didesain oleh Allah supaya masuk dalam satu ayat Allah, wa idh qala lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Sebelum Nabiullah Adam tercipta, Allah sampun dawuh terhadap para malaikat yang isinya mau menciptakan makhluk yang disebut manusia yang nantinya menjadi khalifah di muka bumi. Jadi prosesnya Gusti Allah ikut terhadap Nabiullah Adam
isoke medhun dugi surga nang nggone donya ya kudu mangan buah khuldi langkung rumiyin. Harus makan buah khuldi terlebih dahulu. Pertanyaannya, apakah Nabiullah Adam itu salah melanggar aturan Allah yang berbentuk mendekati asyajarah dan memakan buah khuldi? Jawaban niki ningali dugi kacamata mana? Kalau kita melihat kacamata hakikat Allah, mboten salah. Karena iki wis didesain oleh Gusti Allah. Tapi kalau melihat dari kacamata syariah, pesenane Allah, wala taqrabu hadhihi syajarah Adam, jangan mendekat. Kalau kau mendekat kau akan kepingin, kalau kepingin kau akan memakan. Ya salah nek Nabi Adam nyedeki lak ngoten nggih. Ayate wala taqrabu teng mriku. Terus ketika saat Nabiullah Adam diturunkan ke bumi, pertanyaan saya, apakah buah khuldi itu hanya berlaku terhadap Nabiullah Adam? Terus hakikatnya buah khuldi itu dari mana? Terus sebutannya apa? Dibuka di dalam tafsir Jalalain. Di situ dikatakan, diibaratkan kados seperti buah gandum, makanan pokok. Kalau mriki niku jagung, bahasa tafsir jagung, karena di situ ada rambutnya, ada rambutnya, makanan pokok termasuk. Terus apa selanjutnya Nabiullah Adam iki mang setelah beliau iki mang melanggar aturan Allah dari sisi syariat? Inilah Bapak Ibu proses innalillahi. Kabeh kuwi sangkane saka Gusti Allah. Karena Nabi Adam menjalankan wa inna ilaihi rajiun, kembali ke negeri asal yaitu surga. Kados jenengan niki asline mboten negeri dunya, asline negeri surga. Sing negeri dunya niku kadal, ula, sapi niku negeri dunya. Domisili sampean kali kula niki keturunan negeri akhirat, keturunan Nabiullah Adam. Lah berhubung Allah sampun ngenas di dalam ayat inni ja'ilum fil ardi khalifah, jenengan gelem gak gelem tetep ono dunya. Lah persoalannya sekarang adalah bagaimana kita bisa kembali wa inna ilaihi rajiun. Di situ Nabi Adam diberikan Allah solusi. Adam, selirahmu mau nggak kembali ke negeri asal? Bisa balik? Nggih Gusti. Fatalaqqa Adamu mir Rabbi kalimatin fataba alaih. Jikalau kau mengikuti dan mau menerima apa yang saya katakan, kesalahanmu tak hapus, tak ngapura, dosamu tak ngapura, dan kamu akan bisa kembali kepadaku, kata Allah. Fatalaqqa mongko nrimo sapa Adamu Nabiullah Adam mir Rabbihi saking pangerane Adam. Nrimo napa? Kalimatin. Apa maksudnya kalimat niki? Itulah ajaran Allah yang khusus ngajarno hati panjenengan kali kula untuk bisa wangsul bali menyang Gusti Allah. Jadi kalimatin niki nek nggone tafsir Sirul Asror, kitab tafsir Sirul Asror karangane
Syekh Abdul Qadir Jailani, kalimatin itu penjabarannya ngeten. Bermodal dalam satu ayat, udkhulu fisilmi kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu di dalam agama Islam dengan sempurna. Kafah kali sampurno. Terus kesempurnaannya Islam niku bagi panjenengan kali kula niki letaknya di mana? Madhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, siapa situ Pak? Hambali sepakat mengatakan di dalam Islam tahapan 4, syariat, thariqat, hakikat dan makrifat. Sing dimaksud kalimatin iku pundi? Pun dijelasake. Di dalam syariat dan thariqah ini mengajarkan hablum minanas sampean kali kula. Hubungannya ambek jasad. Bagaimana caranya jasad ini patuh dengan hukum-hukum syariah? Di dalam hukum syariat cuma ada 2. 1 larangan, 2 perintah. Artinya mana yang dilarang di dalam agama Islam yang bersumber dari hukum syariah, wajib jasad ini untuk meninggalkan. Mana di dalam hukum syariah yang memerintahkan, wajib kita untuk melaksanakan. Kados dene contoh arepe poso niki hukumi wajib, tetap wajib kita laksanakan. Jasad niki jasad. Sedangkan tahapan berikutnya adalah hakikat. Hakikat itu ajaran yang mendidik terhadap ruh atau hati supaya hablum minallah iku bener. Nyun sewu, perintahe ning kono salat. Lah salat iku hati atau ruh itu harus menghadap terhadap Allah. Kata Al-Quran, hafidhu ala sholawah wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khosyiin. Khosyiin, wajib sholat iku hati hukumnya khusyuk. Lah tarkib definisi khusyuk bagaimana? Di dalam hati panjenengan tidak ada tenggeran, tidak ada gambar, tidak ada selain Allah. Artinya ngene Pak, nyun sewu. Kalau proses di hakikat, ketika sholat itu hati harus makrifat terhadap Allah, tidak boleh hati makrifat terhadap pasar, bojo, anak, mboten. Iki dalam jalur hakikat loh, nyun sewu nggih. Jenengan kali kula dereng lenggah teng mriku ya maklum, nggak ada masalah. Walaupun ayatnya mengatakan waqumu lillahi qanitin ay khosyin. Cuman pertanyaannya, sampai kapankah kita ketika sholat itu fokus pada Allah, tidak ada nafsu yang masuk untuk mengingatkan kita terhadap selain Allah? Kapan? Pun Bapak Ibu, as-sholatu mi'rajul mukminin. Salat iku kanggo munggahe tetemune makrifate ati menyang Gusti Allah. Ini tidak bisa kita lakukan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini tidak bisa kita lakukan apapun status kita, manakala kita belum hati ini dididik dengan ilmu hakikat menuju makrifat pada Allah. Mboten saged. Mboten saged. Apapun status kita. Yang menjadi pertanyaan saya, kula niki wis umur 50 kali. Tinggal pirang tahun
Nek dihitung tabek Rasulullah swidak kali swidak 3 kari pirang tahun Pak? Kari 10 tahun nih. Terus jenengan pun semerap kirange mboten semerap. Ini sengaja dirahasiakan Allah supaya jenengan kali kula ndang lekas ati roh iki ndang balik menyang Gusti Allah. Dan ini hanya bisa kita lakukan apa yang pernah dilakukan oleh para nabi, para rasul, kekasih-kekasih Allah, wali-wali Gusti Allah, yaitu proses yang namanya uzlah. Napa uzlah itu? Uzlah adalah hati, bukan jasad loh ya, bukan jasad. Hati yakfur bit taghut wa yu'min billah. Al-Baqarah 256. Wajib hati ini meninggalkan perkara selain Allah, wa yu'min billah, dan hati ini menuju dan bertemu Allah. Dan ini pun juga ditegaskan di dalam surat Al-Kahfi ayat 112. Wa man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalih wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Barang siapa yang ingin bertemu Allah loh nggih. Mboten bertemu nama Allah, nama bukan. Sebab nama itu mesti ada yang memiliki nama. Contoh niki unjukan, katakanlah iki Aqua iku jeneng. Lah sing diwujud Aqua ngene iki. Paham nggih? Oke, kan. Niki kopiah niku aran, jeneng. Wujude kopiah niki. Apa mungkin kopiah niki? Mboten mungkin nggih. Allah iku ismu dzat. Kedik mawon. Kula wajib nggenah niki supaya salat sampean kali kula estu masuk target di dalam Al-Qur'an wa qumu lillahi qanitin ay khosyin. Belajar gal didik supaya salat ini betul-betul ati bertemu Gusti Allah. Lah, terus kalau Allah ini nama, siapa yang memiliki nama Allah? Dibuka di dalam surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi lan sak piturute. Di situ bahasa Qur'ane niku alladzi. Subhana maha suci sapa alladzi. Iku dimaknani nek cara kita kuning zat. Kalau di bahasa Jawa kan hidup. Asra kang nglakokake sapa alladzi bi 'abdihi kelawan kawulane alladzi ai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailan ing dalam waktu wengi. Wis, iki tak terjemahno bahasa sampean. Dialah hidup yang memperjalankan panjenengan awit mulai dari rumah ke majelis taklim niki. Hidup laisalahu kamitslihi syai'un. Hidup atau Allah itu tidak bisa kau serupakan dengan sesuatu. Terus hidup itu yang mana? Allah dawuh dalam satu ayat, Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Jikalau saya proses dari sini, berarti Allah itu sing duwe wujud Allah iku baik yang ada di dalam diri panjenengan atau di luar diri sampean atau seluruh alam dipenuhi oleh
Allah. Sambung badan. Hidup itulah yang menjadikan semuanya persoalan apapun itu bisa berjalan. Berarti jenengan saged rawuh teng mriki hanya karena Allah. Pertanyaannya, jikalau kau ingin bertemu hidup itu Allah, surat Al-Kahfi ayat 1 wau, fal ya'mal amalan sholihan, lakukanlah baik jasadmu atau ruhmu amalan sholihan. Yang dimaksud amalan sholihan monggo ati sampean kali kula, inilah yang dimaksud para arifin laku uzlah. Hati meninggalkan selain Allah, selajengipun hati menuju dan bertemu terhadap Allah. Tumpaane apa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Zikir iku tumpaane. Jenengan nek umpami kepingin lebih mendalam, monggo kita diskusi utawa ya apa monggo. Sebab syaratnya sampai bisa mengenal Allah, sampai kudu golek guru akhirat, yaitu mursyid sing akan mengajarkan, memejang kita untuk mengenal Allah dari sisi sifat-sifatnya dan lain sebagainya. Dengan begitu nanti panjenengan kali kula akan diperintahkan untuk melakukan uzlah, yang bertanggung jawab adalah mursyid itu sendiri. Ibaratnya bahasa Isra Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid, itu maksudnya adalah pituture sampen kali kula kudu patuh ambek hukum syariat. Mi'rajnya adalah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha Mustawa, iku bentuk patuhe ati sampean, roh sampean kalih ilmu hakikat menuju marifat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Muga-muga ilmu sekedhik niki estu-estu dados ilmu ingkang manfaat kangge panjenengan kali kula, sehingga jenengan kali kula niki saged ngelampahi syariate, juga saged ngelampahi hakikat makrifate. Eling dawuh Gus Dur, ojo ngaji ilmu syariat bloko. Iki maksudnya napa? Ning syair lho Pak ya. Ben sore, ben kate asar, ben kate dhuwur iku biasane iku disetel. Di situ menyebutkan ojo mung ngaji ilmu syariat bloko. Artinya kita harus ada tingkatan. Nek syariat bloko sampai niki ditoto kali kula ing monggo hukum syariat jasad ini supaya patuh. Hati atau roh kalau kita biarkan, nyun sewu, estu nyun sewu. Sinten teng mriki sing paling tua? Sing wis umur 80-90. Aku takon. Kalau menurut kitab Sirul Asror, siapapun kita, kalau hati belum dididik ilmu makrifat nang Allah, sholat mesti sik kelingan sakliyane Gusti Allah. Nah, untuk menciptakan kondisi hati kita selalu makrifat Allah, khusus ketika sholat, sehingga memenuhi target di dalam Al-Quran wa qumu lillahi qanitin, jiwa kita, roh ini harus dididik dengan laku ilmu, amal, dan istiqomah yang kami sebut dengan uzlah. Bapak Ibu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj itu ada kilaini, ada dua pendapat. Pendapat pertama, tafsir ahli mufassirin, iku rohnya saja. Ada pendapat yang kedua, sekaligus sak jasate. Tapi gak usah diperdebatkan ini.
Tapi saya terangkan, Mi'raj, perjalanan beliau dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, mustawa bertemu Allah, itu adalah perjalanan uzlah sampean. Ketika saat kholwat, saat solo, nuju wusul datang Allah. Niku adalah Mi'raj. Mohon maaf, sing pernah ngelampai jelas tahu apa yang dimaksud alam mukasyafah, pasti akan tahu. Sebab ketika kita solo uzlah, di situ kadangkala Allah menghadapkan alam atau makom yang disebut makom mukasyafah sebelum makom musyahadah. Makom musyahadah itu makom makrifat pada Allah, bertemu pada Allah hati ini. Nah, alam mukasyafah, makom mukasyafah adalah makom di mana kegaiban makhluk iku ditampilno, diweruhno datang panjenengan kali kula kados dene teng mriku jenengan kepanggih Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepanggih para rasul, para nabi, para malaikat, bahkan kepanggih surga, kepanggih neraka dan lain sebagainya. Itu alam mukasyafah. Dan ini juga telah dialami oleh baginda Rasul ketika saat Mi'raj terhadap Allah. Terus substansinya daripada tema ini bagaimana? Substansinya adalah bagaimana hati ini tidak berdiam diri. Hati ini loh ya, tidak berdiam diri. Kita itu kapan yo kita bisa menemui Allah. Artinya bagaimana menciptakan hati ini, belajar untuk makrifat pada Allah. Khusus ketika waktu sholat, bagaimana hati ini bisa makrifat pada Allah. Setunggal mawon kula duduhke tapi mboten saged kula njabarke teng mriki. Pertama, syaratnya sesuai dengan surah Al-Kahfi tadi ayat 110. Fal ya'mal amalan soleh. Nomor loro adalah wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Apa? Satu, sampean kudu duweni guru pembimbing khusus ilmu tasawuf atau khusus ilmu sing bahas tentang ilmu tauhid. Satu. Kalau ini sudah sampean temukan figur sing kados koyok ngeten iki, mboten mesti figure niku. Apakah tiangnya harus punya pondok? Tidak juga. Apakah tiangnya orangnya itu ahli dakwah? Juga tidak. Belum tentu. Apakah orangnya itu kesana kemari selalu dia itu dihormati orang? Juga tidak. Belum tentu. Bisa jadi mereka adalah salah satu di antara panjenengan sing sampean benci. Orang sing sampean benci. Orang yang kita anggap sebagai orang yang tidak ada kehormatan sama sekali. Bisa jadi. Rasulullah berpesan utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu kalau toh ilmu itu adanya di negeri Cina. Negeri Cina itu negeri sing apa Pak? Pun seberapa sampai? Undang-undangnya memakai paluarit ini loh Pak, apa? Komunis. Berarti kalau saya ambil kesimpulan, walaupun orang yang kita anggap itu orang asor, orang jelek di mata masyarakat, kalau toh ilmunya di hati beliau, pandangan Allah itu bagus, cuman pandangan kita sebagai manusia itu awon, maka wajib bagi saya untuk berguru terhadap beliaunya. Sampai tepang Gus Komari Kandangan, wonten sing tepang Gus Komari Kandangan almarhum. Beliaunya itu ngapunten jarang di rumah. Dia itu selalu ada di kali. Ono tamu mesti goleki angel.
niku kanca Mukholid kali kula pada waktu wonten di Kediri, Kencong Sumbersari pada tahun 90-91 dulu. Lah, orang desa menganggap dia orang gila. Orang desa atau orang umum lingkungan menganggap beliaunya itu adalah seorang yang wis pokoknya wong kali-kali lho Pak, elek kaya. Tapi saya berani memastikan di dalam hati beliau itu adalah mutiara yang paling berharga. Ini menurut saya. Karena apa? Karena dia bisa mendidik hati kita untuk bisa mengenal Allah. Nek sholat ginang kali ngoten niku yai derek teng lepen, jadi gelar apa jenenge kadang nggih gelar gedang, godhonge gedang digelar. Syariat nggih mlaku, cuman sobone gak sobo menungso, sobone sobo kali. Beliau adalah Gus Komari, tapi pun almarhum beliaunya. Kandangan berarti Katut Kediri, nggih ya. Nggih. Bae ono sing kenal, ngoten. Pun kula terusake. Ketika Rasulullah itu sampai ke Sidratul Muntaha, yang menjadi pertanyaan, mengapa oleh-oleh yang dibawa terhadap kita adalah sholat? Kok gak zakat? Kok gak poso? Kok gak liya-liyane? Ini pertanyaan yang harus dijawab. Sebab barang siapa yang nilai di mata Allah sholatnya bagus, lainnya ikut bagus. Siapa yang nilai sholatnya itu jelek, maka lainnya derek jelek. Mahwa as-sholah, bahasa as-syariah, sholat adalah dimulai takbir, dipungkasi salam. Mahwa as-sholatu fil hakikah, adalah pertemuan hati atau roh makrifat datang Gusti Allah. Pertanyaannya, kapan kita di samping melaksanakan sholat secara syariah juga melakukan sholat secara hakikat, yaitu hati bertemu Allah? Kapan itu terjadi? Kapan itu terjadi? Ini saya kembalikan terhadap panjenengan kali kula, sebab kita diperingatkan Allah dalam satu ayat, man kana fi hadhil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila. Allahumma shalli ala Muhammad. Maksudnya, barang siapa saat di dunia hatinya buta, belum ketemu, belum makrifat terhadap Allah, alias buta, belum kenal Allah, terus kok ya wis ketututan mati, maka di akhirat pun juga begitu. Wa adallus sabila, dan jalannya kita lebih gelap lagi. Bon, iki sing ndadekake kula bendina iku mikir. Padahal di dalam kitab Syarhul Hikam, kalau berbicara tentang Allah, nyatanya Allah Zoharot alladzi doharot bikulli syai'in, Allah itu nyata di dalam setiap sesuatu. Karena apa? Karena semua sesuatu itu yang menggerakkan, sing nguasai, gak ono maneh kejaba Gusti Allah. Dan ini juga berparalel dengan ayat Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 115. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Mulai jagat etan sampai jagat kulon, kau menghadap kemana, mengarah kemana, apapun yang ada, semua itu di situ ada wajah Allah. Maksudnya sing nguasai, sing genahke kabeh kejaba namung Gusti Allah. Lah Gusti Allah ngedeng ning kono. Cuman wae pertanyaane apa awak dhewe kok gak
iso nyatane Gusti Allah. Iku jawabane namung sitok. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Faqala aidan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu walahum adzabun alim. Karena di dalam hati kita ada sebuah hijab. Mata hati kita tertutup oleh sesuatu sehingga sesuatu itu kita anggap yang nyata, sedangkan sing hakikate nyata yaitu Allah iku ghaib alias samar. Padha mek ngene. Ainul basariyah saya, mata dohir saya niki kan melek nggih. Nek melek ngeten iki ketinggal sedaya napa sing ngajeng kula. Tapi ketika saat mata dohir saya tutup dengan sorban, peteng mboten? Itulah mata hati kita. Yang disebut di dalam satu ayat, wa zuyyina lin-nasi hubbus syahawah. Lah niki kesenangan dunia pada diri kita itu loh sudah dimasukkan oleh nafsu terhadap hati kita, akhirnya hati kita telah terkontaminasi dengan syahwat dunia. Itulah yang menjadikan mata hati kita gelap, dan syahwat itulah hakikate buah huldi. Kesenangan dunia pada diri kita itulah hakikatnya buah huldi. Bukan pandangan syariat loh niki, kacamata hakikat, bukan kacamata syariat. Jangankan kita, Nabiullah Adam pun terkontaminasi dengan itu. Sekarang kita mengenal syahwat itu ketika batas akil balik. Sehingga mengapa kita diperintahkan wajib sholat nek wis akil balik? Karena kita sudah mengenal dan berkontaminasi dengan syahwat dunia yang dicokno oleh hawa nafsu pada diri kita masing-masing. Pertanyaannya sekarang, kita sudah berapa tahun hati tertutup dengan hal itu? Hanya satu untuk menghilangkan hijab utawa aling-alinge mripate ati. Apa? Takwa. Yang takwa itu meliputi 3 hal: ilmu tentang hati, amal tentang hati, istiqomah tentang hati. Itu hanya bisa kau lakukan lewat zikir terus menerus. Makanya Allah dawuh dzikron katsiron, banyak-banyakkanlah hatimu berzikir kepada Allah. Sing tak maksud zikir di sini adalah hati sadar dan menyadari lewat syu'arul basirah, rasa atau iman bahwasanya semua apapun yang terjadi di situ karena Allah. Bapak Ibu, sebagai kesimpulan, berarti tindakan uzlah hati jenengan pada Allah iku emper atau sama dengan ketika saat Rasulullah disebut Mi'raj. Iku pandangan hakikat, bukan pandangan syariat. Kalau pandangan syariat, Mi'raj, Isra Mi'raj hanya terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja, bukan terhadap selainnya. Makanya ada makom maksum terhadap beliau. Cuman kacamata hakikat terjadi pada panjenengan. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat bisa kau jadikan sebagai fasilitas, sebagai media untuk bertemu Allah. Bisanya kita bertemu Allah, mau tidak mau, la buddha, ora kena ora, alias wajib hati ini untuk melakukan uzlah atau zuhud. Pun niki mawon
Jadi substansinya materi kali ini, sampai kapan kita belum bertemu Allah. Satu sisi, lekaslah kembali kepada Allah. Maksud kula hati. Mumpung niki sasi Ramadan, iku kesempatan apik kanggo kita untuk mendekatkan diri, takarub dan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir di sini Allah selalu memberikan hidayah terhadap hati kita, sehingga kita sampai anak turun kita ditakdirno Allah siji gak mati nek gak wis makrifat pada Allah. Allahumma amin. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, itu mau penjabaran materi tentang apa ada kaitannya Isra Mi'raj dengan uzlah niku wau. Mbok menawi wonten perkawis yang perlu ditanyakan sebelum kita tutup dengan doa, monggo mbok menawi ada yang dipertanyakan. Tolong operator iku mike barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo. Ada? Pun buat enten? Oh monggo, kiri-kiri. Paring no tolong. Boten terus jane salat nggih nembe mawon. Sampeyan nidakaken. Oh nggih nggih. Nembe terus jane salat nembe mawon. Jaman nom-noman kula sing wonten pondok namung Dresmo, Jombang, Gontor. Dadi gak genah. Lah sing kula tanggetaken iki Pak Yai nggih ngriku, kula nggih ngriki. Fadilahe Cinta dhisik. Pak Yai nggih ngriku, kula nggih ngriki, kok padha ceritane kados pundi gelar gulunge. Pak Yai antarane kula kok padha sami-sami dari segi ya serangan pokoknya padha lah ngoten nggih. Kados pundi gelar gulunge kok padha. Nggih. Lah ngoten nggih. Nggih ngapunten terang-terangan kula niki garujane. Ngoten lho. Asmane sinten, Mbah? Mbah Sali. Mbah Sali, nggih. Alun Blandong asli. Nggih. Lho, ngoten lho. Lah terus nek mboten ngertos gelar gulung percuma. Ngoten lho. Mergo kula nilai wedaran jenengan wau mirip gelar gulung punan. Bener punan. Ngoten lho. Nah nek ngerti gelar tok, gulung gak ngerti percuma. Kayak kula ngeten iki, kok padha. Pak Yai antarane kula kok padha. Lho ngoten. Nggih, ngono. Kados pundi gelar gulunge kok padha. Nah, ngoten lho. Nggih ngapunten sederek sedaya nggih. Nggih. Mbok menawi wonten keladuk omong kula nyuwun ngapunten sak katakan. Nggih. Pak Yai nggih. Rasulullah pernah dawuh ngeten, sak temene innallaha rabbi subhanallah, innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakinallaha yanduru fi qulubikum. Nggih kula jelasno basa mriki mengke ngoten. Gusti Allah wis Jawa nggih. Gusti Allah utawa Gusti Allah iku ora prejengan dohir, status dohir ya, tapi Gusti Allah walakinallaha yanduru fi qulubikum, tetapi Allah niku ningali kaya apa perbuatane ati. Yen lamuno perbuatane ati sudah masuk di dalam surat Al-Kahfi ayat 1 sedoso,
falyamal amalan soleh. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Artinya kalau hati sudah dikatakan berbuat baik nang Allah, otomatis yang kedua, hati tidak akan pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kalau hati sudah duduk di sini baik, nyun sewu, kita memakai madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Inilah yang dimaksud ummatan wahidah. Podo gak ono sing perlu didebatkan, gak ono sing perlu dikhilafkan, karena semua itu karena Allah. Pitakon ini kok podo lho, ngeten dari kok podo. Memangnya kalau hati neng ngomong jasad nggih beda lah, beda. Kula nom jenengan tuwek, kula umur sik 53 jenengan paling 77 sampunan jasad. Tapi kalau kita bicara hati, bicara ruh, ora ono lanang, ra ono wedok. Langet tolong dibuka dengan hikam niki bahas ngeten. Kalau hati sudah melakukan zuhud, maka hati itu akan menanggalkan dan meninggalkan perkara-perkara yang bersifatkan duniawiyah. Berarti wujud dohir niki lepas. Tapi kok podo leres. Makanya umat Islam seluruh dunia ini akan menjadi ummatan wahidah manakala semua hatinya itu berpotensi masuk di dalam makrifat Allah. Wis gak ono sing dikhilafno ngoten. Sebab gegere sampean kali ning Timur Tengah nika Islam musuh Islam gara-gara dihasut. Gegere sampai paten pinaten iku dikarenakan hati ini jauh dari makrifat terhadap Allah. Nggih, matur suwun Mbah atas masukane. Nggih, menawi wonten yang lain monggo. Kami persilakan. Mic tolong dikasihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mawon Gus, terus terang mawon kula nggih larah pikirane niki wau ngapunten, mugi-mugi angsal pitulungan. Mohon dijelaskan, dari tadi sudah dijelaskan tentang ma'rifat billah, tahu Allah, kenal Allah, menghadap Allah, bertemu Allah. Kemudian saya itu berpikir bahwasanya Allah itu laisa kamitslihi syai'un, pernah dengar begitu, beda dengan makhluknya. Kemudian ada lagi araftu rabbi bi rabbi, ya itu mungkin apa ini yang disampaikan Abu Bakar mungkin kalau tidak salah. Kemudian posisi kita di mana, sejauh apapun kita ngomong Allah itu kan Allah juga yang menentukan. Tolong dijelaskan ini. Posisi kita ini kan nggak ada apa-apanya sebenarnya. Betul. Maka bagaimana kaitannya dengan konsep yang panjenengan sampaikan ke kami tadi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asmane sinten? Pak Samsul. Nggih. Di dalam sistem untuk bisa sampai pada Allah itu wajib sebelumnya ada proses tahalli untuk menuju tajalli. Artinya ada sistem dua untuk bisa sampai Allah. Hati ini sebelum kita meninggal ada sistem dua. Yang pertama disebut wasilun, yang kedua disebut majdubun. Ngapunten,
Engko aku nek ngomong majidubun buyar kabeh iki engko. Wis wasilun ae. Seperti apa yang telah dilampaui atau terjadi pada kekasih-kekasih Allah yang terdahulu. Apa sistem wasilun itu? Sistem dari tahap ke tahap. Mari sarengat ya tarekat, tarekat munggah hakikat, hakikat munggah makrifat. Artinya gini, hati ketika saat melakukan uzlah, jasad ini tetap melakukan dan patuh hukum syariat. Dan inilah yang kami terapkan di pondok pesantren saya. Manakala tidak memakai ini, memakai majidubun. Majidubun itu adalah orangnya, isim fa'ilnya itu majidub. Lah, kelakuan iku jadab. Wong nek jadab mayoritas meninggalkan hukum syariat. Ini yang menurut golongan kita al-am, golongan umum nggak bisa diterima. Susah. Orang yang majdub iku tengere bigoiri aklin. Akal ini sudah tidak berfungsi. Umpama ditakoki cak ndugi pundi, dari mana? Jawabannya sapiku mana pitu. Sambung antara pertanyaan dengan jawaban. Iki para majdubun, iki akalnya ini ditutup Allah karena cahaya makrifat saking gedene ning ati. Tidak hanya hati dilalaikan dari urusan dunia, tetapi akal pun ditutup oleh Allah. Akhirnya iki sing disebut wong gendeng. Mungguh jenengan kali kula mastani orang gila. Menurut saya sistem sing kados mekaten kurang etis. Tapi bukan berarti saya menyalahkan loh, mboten nggih. Mboten. Kurang etis manakala diterapkan di tengah masyarakat yang majemuk kados ngeten iki. Nah, di dalam sistem wasilun, kembali lagi sistem yang pertama tadi, sistem wasilun memakai surah Al-Baqarah ayat 256, 257, 258. Di situ dikatakan la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ajaran yang disampaikan oleh Allah terhadap Nabiullah Adam untuk bisa kembali ke negeri asal, wa inna ilaihi rajiun, sangkan paraning dumati, iku diterima oleh beliau Nabiullah Adam. Isinya ajaran ini adalah membuka pintu hati yang gelap menuju terang beneran. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Ora enek paksaan, terserah panjenengan. Munggah makrifat nang Allah monggo, ora ya mboten napa. Iku hak panjenengan kali kula piyambak. Tatkala nyun sewu ajaran iku sudah kita terima, isine ajaran adalah wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah, untuk membuka pintu hati dari kegelapan menuju terang benderang pada Allah. Oleh gelap sebab hati sampean kali kula dikerubung hawa nafsu. Oleh padang hati iki sebab hawa nafsu wis lepas, hati sampean iku menuju nangone Allah terang benderang. Lah, inilah yang disebut tali Allah. Apa tali Allah iku? Yaitu zikir. Hati selalu zikir terhadap Allah, lam fisomalaha. Yang di situ zikir selalu dikumandangkan. Nah, nek niki sampun dugi mriku Bapak Ibu,
ini akan dijawab oleh sistem wasilun senajano walaupun rogone ono balai desa, ada di pasar sebagai pedagang, ada di Tegalan sebagai petani, ada di kantor sebagai pejabat, tapi hatinya selalu berzikir bertemu Gusti Allah. Ini nggak ada orang lain yang tahu, tidak ada yang tahu. Kalau hati sudah duduk di sini, inilah yang kami sebut sebagai proses wasilun yang masih duduk di ahadiyah. Ahadiyah itu bagaimana? Masih berlakunya hukum yang madhep, yang disebut makhluk, yang disebut roh, dan berlakunya hukum khalik, yaitu Allah. Jadi ono sing berangkat madhep, ono sing diberangkati kanggo madhep. Tapi niki dereng disebut ma'rifatullah, dereng saged. Bagaimana letaknya posisi makhluk itu? Kantun ningali proses ada di mana. Kalau masih ada di tahali atau di ahadiyah, apa sih tahali? Proses pemfanaan kemakhlukan dalam diri panjenengan kali kula yang masih bercokol. Ini maksudnya tahali. Lah, kalau sudah duduk di proses tajalli, di ma'rifatullah, teng mriku yang berlaku la ibsarun wa mubsarun wa basarun. Artinya nama yang menghadap yang disebut makhluk, nama Allah Khalik yang disebut yang kita hadap, atau yang melihat kita sebagai makhluk, yang dilihat sebagai Allah. Mata untuk melihat sedaya iku fana. Lah terus yang bertemu dan yang melihat Allah itu siapa? Zatnya sendiri. Ora eneng ceritane makhluk iso bertemu Gusti Allah, ora eneng ceritane. Kalau kita sudah bicara di kacamata ahad, mboten ahadiyah, ahad ditajali bukan ditakali. Padha mek ngene wau. Kula sik ana omah, sepeda mobil mang kanggo Pak nggih. Kanggo dalan ya sik kanggo. Tapi kula ndugi mriki wis tekan kene makom niki pundi mobile? Diglendangne mboten? Glendangne. Dalan wis tak liwati. Ya niki kula wis makrifat dateng panjenengan, ketemu. Makrifat itu ketemu ainul basirah, ketemu sudah. Nah kalau sudah di sini wis gak ada bedanya kula kali panjenengan. Dong napa mboten? Jadi di dalam ajaran tauhid untuk marifat Allah niku ningali kita diproses di mana? Kalau di wasilun di situ ada istilah tahali, ada istilah ahadiyah. Apa itu? Proses masih berlakunya nama makhluk yang menghadap. Kalau sudah ditajali atau kita sudah di ahad, kata Allah, kul katakan Muhammad huwallahu ahad. Ajarna Muhammad huwa utawi sing duwe jeneng Allah iku ahadun isa. Esa iku tunggal iku ora ana liyane. Nek siji ana loro, Pak. Loro ana telu. Telu ana papat. Nek tunggal itu sudah tidak ada bedanya. Makanya sudah benar landasan undang-undang Indonesia ketuhanan yang maha esa. Iki lho maune arep ana sing ganti. Politikus yang ya napa mau ana sing ganti. Tapi perentangannya luar biasa. Ngoten. Wis. Jadi kedudukan makhluk itu ada di mana? Melihat kalau ditahali dia statusnya sebagai
sapa sebagai makhluk ya. Nek cara wong Solo iku jenenge salik. Cara jenengan ya wong sing berangkat nuju nang Gusti Allah. Tapi nek sudah di makom musyahadah, makom keahatan Allah, maka di situ sudah tidak ada siapapun, yang ada cuman Allah Subhanahu wa taala. Niki wis iki mlebu jero niki. Oh nggih ngapunten. Pun ngapunten nggih. Pun sampean nggak ada nomor? Nggih ngapunten Kang Kathah. Sik. Enggak usah sik. Wis kula mboten mantuk dhisik, mengke secara pribadi mawon, nggih. Teng Bayang niku nggih. Pinggir Rembong, wau kula tunggu-tunggu mriku, nggih. Kula rentosi mriku, nggih. Nggih, ngapunten nggih ya. Memang kita diatur dalam undang-undang terkait undang-undang Covid niki kita harus patuh. Ngapunten Kang Kathah, kula sendiri juga begitu. Kula ngapunten Kang Kathah, dene wonten kesalahan klinta-klintu kula, bahasa kula ingkang kurang bali atau kurang sopan, sekali lagi kula atas nama pribadi Pak Kades estu nyuwun sewu kula akhiri. Kula nyuwun ngapunten Kang Kathah, baik lebet maupun dohir segala kesalahan, dan kami akhiri ihdinas siratal mustaqim hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.